Video presentasi kelompok ke-12. Citra diri, fungsi dan peran manusia sebagai ciptaan Allah. Shalom, perkenalkan nama saya Gracia Purba dengan NIM M1C324022 dari Prodi Siska. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai citra diri. Apa sih itu citra diri? Citra diri adalah bagaimana seseorang memandang dan merasakan dirinya sendiri, yang sangat penting dalam mempengaruhi bagaimana ia berinteraksi dengan dunia dan menjalani dunianya sendiri. Dalam perspektif Kristen, citra diri tidak hanya terbentuk oleh pengalaman pribadi, tetapi juga terbentuk oleh pemahaman dan identitasnya sebagai ciptaan Allah. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebagai makhluk ciptakan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah atau Imago Dei, manusia memiliki tujuan serta peran besar, bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pribadi saja. Dalam tumbuh kembangnya, jati diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal. Contohnya pola asuh orang tua, pengaruh teman sebaya, serta keadaan sosial yang dia alami. Baiklah, video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Menurut George Dowell, faktor-faktor seperti pengaruh orang tua dan teman sebaya dapat membentuk citra diri seseorang baik positif maupun negatif, yang pada akhirnya mempengaruhi terhadap diri sendiri dan fungsi dirinya dalam masyarakat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu citra diri yang sehat sangat penting untuk membantu individu dalam memahami tujuan kehidupan yang lebih tinggi sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu, yakni untuk menjadi berkat bagi sesama dan garam serta terang dunia, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Kristen. Pemaparan materi kali ini merupakan esai ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri seseorang, serta bagaimana citra diri positif dapat mendukung pemenuhan fungsi manusia sebagai ciptaan Allah. Selain itu, akan dibahas pula kontribusi yang harus diberikan oleh umat Kristen dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, contohnya dalam melayani dan berkontribusi dalam gereja. Berdasarkan pandangan Wade Gordon yang membawahi pentingnya peran aktif orang Kristen dalam membangun budaya dan nilai-nilai yang selaras dengan ajaran Alkitab. Untuk menyesuaikan diri terhadap ajaran Alkitab, kita perlu mengikuti dengan ajaran firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Citra diri sebagai ciptaan Allah. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra diri. Menurut Just McDowell tahun 1939, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi citra diri seseorang sehingga dapat memberikan dampak buruk bagi dirinya dan sekitarnya. Contoh dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antara lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, pengaruh orang tua dan keluarga. Sesuai yang dikatakan oleh McDowell bahwa orang tua dan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Jika pola asuh orang tua tidak baik, maka itu akan berpengaruh terhadap citra diri seorang anak. Contohnya, jika seorang tua menyalahkan seorang anak secara terang-terangan, padahal itu tidak masalah besar, masalah yang tidak perlu dibesarkan, maka anak tersebut akan menjadi seorang anak yang pengecut, tidak berani mencoba hal-hal yang baru, takut dihakimi, sama seperti keadaan yang dia rasakan dari orang tuanya. Pengaruh teman sebaya juga dapat mempengaruhi citra diri seseorang, karena seorang anak itu dapat kita artikan sebagai cawan kosong, di mana ketika diisi dengan anggur yang baik, maka hasilnya akan baik dan bagus. Nah, ketika diisi dengan anggur yang buruk, maka akan memiliki rasa yang buruk juga. Nah, misalnya ketika kita melihat ada seorang anak yang membuli, merundung seorang anak yang lain, maka itu akan mempengaruhi citra diri seseorang. Itu akan berdampak
negatif. Nah, ketika dia melakukan yang baik, maka akan menghasilkan yang baik pula. Saya akan melanjutkan memaparkan materi dari teman saya sebagai berikut. Hal-hal tersebut dapat membuat citra diri seseorang menjadi negatif maupun positif, sehingga dapat membuat pandangan seseorang berubah tentang fungsi dirinya sebagai manusia. Tetapi, karena penulis telah mempelajari arti dari citra diri dan fungsi manusia itu sendiri diciptakan, maka penulis dapat menanggapinya dengan pola pikir yang matang. Sehingga saya berpendapat, citra diri adalah refleksi dari bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri. Ketika citra diri negatif berkembang, seseorang mungkin dapat meragukan kemampuannya sendiri. Sementara citra diri yang positif dapat memberikan kepercayaan diri dan motivasi dari dirinya sendiri. Pendekatan yang disampaikan yakni menghadapi perubahan citra diri dengan pola pikir yang matang. Pola pikir matang mencakup kemampuan untuk memahami dan menerima dirinya sendiri, serta terus berusaha meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Dengan begitu, seseorang dapat mengatasi tantangan hidup tanpa kehilangan tujuan dirinya sebagai manusia. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan paparan materi dari teman saya. Fungsi dan peran diciptakannya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah bukanlah tanpa sebab, namun ada tujuan Allah menciptakan manusia. Jika diartikan seperti mesin, tujuan manusia menciptakan mesin yaitu agar mesin itu berfungsi semestinya. Contohnya, mesin kayu. Mesin kayu berfungsi untuk memotong kayu. Di sini juga manusia diciptakan Allah. Di dalam Alkitab ada 5 poin yang saya ambil. Yang pertama, untuk memuliakan Allah. Dalam kitab Yesaya 43 ayat 7, bahwa manusia diciptakan untuk hidup dalam penyembahan dan mencerminkan sifat Allah melalui kasih, kebenaran, dan kekudusan. Yang kedua, sebagai citra Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai citra Allah, yaitu sebagai gambaran Allah atau rupa Allah. Yang ketiga, untuk mengolah ciptaan. Manusia diberikan tanggung jawab untuk memelihara dan mengolah bumi serta semua isi yang diciptakan Tuhan. Yang keempat, untuk hidup dalam hubungan kasih. Manusia diciptakan agar mereka dapat hidup dalam hubungan kasih, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Yang kelima, untuk menggenapi rencana Allah. Allah menciptakan manusia sebagai gambaran atau rencana Allah yang besar untuk menyatakan kasih dan kemuliaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Shalom. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Maka begitu pula manusia. Allah sudah mendesain kehidupan kita agar melakukan sesuai dengan kehendak dan perilaku Allah. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah atau imago Dei. Maka kita sebagai umat manusia, kita harus menjadi berkat bagi sesama manusia tanpa memandang bulu. Dan kita harus menjadi garam dan terang dunia sebagaimana firman Tuhan telah dikatakan di dalam Matius 5 ayat 13-16. Umat Kristiani itu harus menjadi garam dan terang dunia. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, dan saya akan melanjutkannya. Materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang kontribusi. Yang pertama itu kontribusi terhadap kehidupan sosial dan politik. Kita sebagai remaja dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik dengan cara mengikuti pemilihan umum dengan bersih. Yang kedua yaitu kontribusi kita terhadap dunia pendidikan. Di sini juga kita dapat berkontribusi dengan cara mengikuti lomba dan memakai fasilitas dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia ini dengan cara sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu kontribusi kita terhadap sosial dan seni. Kita dapat berkontribusi terhadap sosial dan seni dengan cara mengajak masyarakat untuk bergotong royong dan saling menghargai yang berbeda agama dan berbeda suku. Dan yang kemudian yaitu berkontribusi terhadap keluarga.
Di sini kita dapat berkontribusi terhadap keluarga dengan cara menaati orang tua dan saling mengasihi antar keluarga. Terima kasih. Kami akan menjelaskan dari teman sebelumnya. Kontribusi Kristen dan alasan mengapa itu penting. Gurdon menekankan bahwa orang Kristen dipanggil untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, mempengaruhi budaya, dan mempromosikan nilai-nilai Alkitab. Berikut contoh-contoh kontribusi yang harus dilakukan umat Kristen menurut Wayne Gurdon. Yang pertama, kontribusi dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua, kontribusi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, kontribusi dalam pendidikan. Yang keempat, kontribusi dalam budaya. Yang kelima, kontribusi dalam keluarga. Dan yang terakhir, yang keenam, kontribusi dalam pelayanan dan misi. Fungsi dari umat Kristen ini dapat terlaksana dengan baik jika citra diri dari umat Kristen itu terjaga dan condong ke arah citra diri yang positif. Maka dari itu, umat Kristen diperlukan menjaga citra dirinya. Sekian dari kami, shalom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya mengenai pentingnya melaksanakan kehendak Allah. Kehendak Tuhan adalah rencana sempurna bagi hidup kita. Ini bukan sekedar aturan-aturan atau perintah yang membatasi kebebasan kita, melainkan sebuah petunjuk kasih yang membawa kita kepada kebahagiaan sejati. Kehendak Tuhan mencangkup segala aspek kehidupan kita, mulai dari hubungan dengan sesama, pekerjaan, hingga pilihan-pilihan hidup kita. Mengapa kita harus mengikuti kehendak Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin yang terbaik bagi kita. Dengan mengikuti kehendak-Nya, kita menunjukkan kasih kepadanya. Selanjutnya, yang kedua, karena kita telah ditebus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita telah dibebaskan dari belenggu dosa. Sebagai ungkapan syukur, kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang ketiga, karena kehendak Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan. Ketika kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, kita akan merasakan kedamaian, sukacita, dan kepuasan yang sejati. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? Mengetahui kehendak Tuhan bukanlah hal yang sangat mudah, namun kita dapat melakukan dengan cara yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alkitab adalah pedoman hidup kita. Dengan rajin membacanya, kita akan semakin mengenal kehendak Tuhan. Berdoa. Melalui doa, kita akan berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan meminta hikmat-Nya. Lalu mendengarkan suara hati. Suara hati kita seringkali menjadi petunjuk dari Tuhan. Dan bergaul dengan orang-orang yang percaya atau orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka dapat memberikan nasihat dan dukungan yang baik. Baik, maka dari itu kita harus menjalankan fungsi kita dengan cara mengaplikasikan segala kehendak Allah dalam kehidupan kita, karena kita adalah replikasi dari bentuk dan rupa Allah. Karena itu kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Di sini saya mengambil pendapat kalau replikasi itu adalah sesuatu diri kita atau seseorang ya melakukan atau mencerminkan sesuatu dari sifat dan karakter Allah, baik pada teman-temannya maupun pada orang-orang di sekelilingnya. Di sini saya akan menjabarkan sebuah materi yang yaitu pemaparan saya mengenai seseorang umat Kristiani yang dapat melenceng dari fungsi hidupnya. Kenapa ya? Nah, jadi jati dirinya itu buruk, itu dapat disebabkan oleh faktor-faktor dari poin 1 tadi. Tetapi, jika seseorang umat Kristen melakukan setiap perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah, maka dipastikan dia akan memiliki citra diri yang baik dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik juga. Ada pula penjelasan dari saya yaitu citra diri seseorang itu dapat mempengaruhi bagaimana ia menjalani fungsi hidupnya. Dalam konteks itu seperti umat Kristiani jika memiliki citra diri yang buruk mungkin disebabkan dari beberapa faktor eksternal maupun internal. Maka hal ini dapat membuatnya melenceng dari tujuan arah hidupnya yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya,
Jika seseorang Kristen menjalani hidup dengan melakukan perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah, maka ia akan memiliki citra diri yang baik. Citra diri yang baik ini akan mendukung dalam melaksanakan tugas seperti fungsi hidup yang benar dan adil, dan menjadi lebih efektif lagi. Jadi, hidup sesuai dengan kehendak Allah itu bukan hanya memberikan pandangan positif, tetapi terhadap diri juga membantu seseorang memenuhi panggilannya sebagai umat Kristiani. Baik, mungkin sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih. Citra diri manusia sebagai ciptaan Allah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola asuh orang tua dan pengaruh teman sebaya. Citra diri yang negatif dapat merusak perkembangan pribadi, sementara dukungan positif membangun citra diri yang sehat. Sebagai umat Kristen, penting untuk menjaga citra diri yang baik agar dapat menjalankan fungsi hidup sebagai dengan kehendak Allah, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Kontribusi umat Kristen dalam masyarakat seperti dalam bidang sosial, pendidikan, seni, dan keluarga dapat terwujud dengan baik jika citra diri mereka positif. Nah, kemudian jika kita melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan kunci untuk hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Dan citra diri yang baik akan mendorong umat Kristen dalam berperan sebagai berkat bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Salung.